Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristina Rianti, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres Wolowona 1, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia akan memaparkan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka sedang mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya, saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi dituntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid
dengan menjalin komunikasi baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.